Gulungan ombak bergemuruh di tepi pantai air manis. Sinar matahari senja menyorot batu besar yang bentuknya menyerupai sosok manusia bersimpuh. Batu itu sudah lama dianggap sebagai peninggalan Malin Kundang, pemuda yang dikutuk menjadi batu karena durhaka pada ibunya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa batu itu bisa berbisik. Seorang peneliti bernama Rahmat datang dari Jakarta untuk meneliti fenomena aneh di sekitar batu Malin Kundang. Ia mendengar desas-desus dari penduduk setempat bahwa pada malam-malam tertentu, batu itu mengeluarkan suara lirih, seakan ada seseorang yang menangis. Awalnya, Rahmat menganggap itu hanya mitos. Namun, saat ia menginjakan kaki di dekat batu tersebut, angin laut tiba-tiba berhembus kencang. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Seorang nelayan tua yang duduk tak jauh dari sana menatap Rahmat dengan tatapan tajam. "Kau dengar itu?" tanyanya dengan suara parau. Rahmat mengernyit. "Dengar apa, Pak?" Nelayan itu menghela napas panjang. "Jika kau bertahan sampai tengah malam, kau akan tahu sendiri." Rasa penasaran menguasai Rahmat. Ia memutuskan untuk bermalam di pantai, menunggu kebenaran dari cerita rakyat yang telah diwariskan turun-temurun. Saat langit mulai gelap, suara deburan ombak terdengar semakin keras. Angin semakin dingin, membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Rahmat menyalakan lampu senter dan berjalan mendekati batu Malin Kundang. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Suara lirih terdengar di udara, seperti bisikan yang keluar dari sela-sela batu. Rahmat terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekatkan telinganya ke permukaan batu, mencoba menangkap suara itu lebih jelas. Sebuah desahan pilu merayap di telinganya. "Lepaskan aku." Rahmat mundur selangkah. Dadanya terasa sesak. Ia menatap batu itu dengan ngeri. Sementara suara itu terus terdengar, seakan ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Malam itu, Rahmat menyadari bahwa kisah Malin Kundang bukan sekadar dongeng. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik legenda ini. Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanyalah permainan angin. Namun, desahan lirih itu terdengar begitu nyata. Angin pantai berhembus lebih kencang. Cahaya bulan perlahan muncul dari balik awan, menerangi pasir yang lembab. Rahmat melangkah mundur, lalu mendapati sesuatu yang membuatnya tertegun. Jejak kaki. Pasir di sekitar batu Malin Kundang yang seharusnya tidak tersentuh, kini menampilkan jejak kaki yang mengarah ke laut. Jejak itu terlihat jelas, seolah baru saja dibuat oleh seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Rahmat mengarahkan senter ke jejak itu. Bentuknya aneh. Ukurannya lebih besar dari kaki manusia biasa, namun langkahnya teratur, seperti milik seseorang yang berjalan dengan beban berat di pundaknya. Ia menoleh ke arah nelayan tua yang masih duduk di kejauhan. Wajah lelaki itu tampak pucat dalam cahaya redup. "Pak, apakah Anda melihat ini?" tanya Rahmat. Suaranya bergetar. Nelayan itu hanya mengangguk perlahan. "Aku sudah sering melihatnya," jawabnya lirih. "Dan setiap kali jejak itu muncul, ombak akan membawa sesuatu dari dasar laut." Rahmat mengernyit. "Maksud Bapak?" Nelayan itu menatap lurus ke laut. "Tunggu saja. Kau akan melihatnya sendiri." Rahmat menelan ludah. Perasaannya semakin tak menentu. Ia menatap kembali jejak kaki itu, yang perlahan mulai terhapus oleh angin malam. Lalu, suara gemuruh terdengar dari laut. Rahmat menoleh cepat. Ombak yang tadi tenang kini mulai bergulung lebih besar. Angin bertiup semakin kencang, membawa aroma asin yang menusuk. Dari kejauhan, sesuatu terlihat mengapung di permukaan air. Benda itu terbawa ombak, mendekat ke arah pantai. Cahaya bulan perlahan mengungkap bentuknya. Sebuah peti kayu tua, terombang-ambing di tengah air. Rahmat mematung. Dadanya berdegup kencang. Ia tak tahu apakah peti itu hanyut dari kapal nelayan atau sesuatu yang lebih mengerikan. Saat ia hendak melangkah mendekat, nelayan tua itu tiba-tiba berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar di antara angin malam. "Jangan disentuh, kalau kau masih ingin pulang dengan selamat." Rahmat menelan ludah.
Matanya terpaku pada peti kayu tua yang kini terdampar di tepian pantai. Ombak berulang kali menyentuhnya seolah enggan melepaskannya ke daratan. Peti itu tampak usang, dihiasi ukiran yang nyaris terkikis oleh waktu. Besi yang mengikatnya berkarat, namun tetap kokoh. Nelayan tua masih duduk di tempatnya. Matanya tak lepas dari peti itu. "Aku sudah memperingatkanmu," ucapnya pelan. "Jangan disentuh." Tapi rasa penasaran Rahmat lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melangkah mendekat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mendorong tutup peti. Namun, peti itu terkunci rapat. Rahmat mengernyit. Jika peti ini hanyut dari kapal nelayan, seharusnya tutupnya sudah terbuka, atau setidaknya tidak sekuat ini tertutup. "Apa isinya, Pak?" tanya Rahmat, tanpa mengalihkan pandangannya. Nelayan itu mendesah panjang. "Dulu, ada yang menemukan peti seperti itu," katanya dengan suara bergetar. Dia membukanya, dan keesokan harinya, ia menghilang tanpa jejak. Rahmat menoleh. Matanya membulat. "Menghilang?" Nelayan itu mengangguk. Bukan hanya dia, seluruh keluarganya juga lenyap. Rumahnya kosong, seolah tak pernah ada yang tinggal di sana. Angin berhembus lebih kencang, membawa aroma garam yang semakin menusuk. Rahmat menatap peti itu dengan perasaan tak menentu. Ia ingin membukanya, namun peringatan nelayan tadi terus terngiang di kepalanya. Sebuah suara lirih kembali terdengar. "Lepaskan aku." Rahmat tersentak. Suara itu bukan berasal dari angin. Suara itu berasal dari dalam peti. Tangan Rahmat bergetar. Ia mundur selangkah, sementara suara itu terus berbisik, memohon-mohon. "Lepaskan aku. Aku harus pulang." Seketika, deburan ombak menggila. Angin menderu, seolah ingin menelan seluruh pantai. Rahmat merasakan tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Lalu, sesuatu terjadi. Peti itu berguncang sendiri. Rahmat menahan napas. Peti kayu tua itu bergetar pelan, lalu semakin kuat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Jantungnya berdetak cepat. Dalam cahaya bulan, ia melihat pasir di sekitar peti bergetar halus, seperti ada getaran tak kasat mata yang menyebar dari benda itu. Nelayan tua tiba-tiba berdiri, suaranya penuh ketakutan. "Jauhi peti itu. Kau tak tahu apa yang sedang kau hadapi." Tapi Rahmat tetap terpaku. Suara lirih dari dalam peti semakin jelas. Aku harus pulang." Rahmat merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Logikanya berkata untuk lari, tapi nalurinya justru menariknya lebih dekat. Dengan tangan gemetar, ia meraba sisi peti, mencari celah untuk membukanya. Besi pengikatnya berkarat, namun tetap terasa kuat di bawah sentuhannya. Saat itulah, tiba-tiba, krek! Salah satu besi pengikat peti terlepas sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang membukanya dari dalam. Rahmat mundur selangkah. Jantungnya hampir melompat keluar. Angin bertiup lebih kencang, membuat pasir beterbangan di sekelilingnya. Nelayan tua memejamkan mata. Mulutnya berkomat kamit seolah membaca doa. "Kau sudah membangunkannya," bisiknya lirih. Rahmat ingin bertanya, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, peti itu berguncang lebih keras. Suara retakan terdengar dari dalamnya. Dan lalu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Tutup peti itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya, keluar kabut hitam pekat, berputar-putar seperti asap yang hidup. Udara di sekitar mereka mendadak menjadi lebih dingin. Rahmat membeku. Di dalam peti, samar-samar terlihat sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Namun, kulitnya menghitam, matanya kosong, dan wajahnya mirip dengan ukiran di batu malin kundang. Rahmat terpaku. Sosok di dalam peti itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya membatu, kulitnya retak seperti batu karang yang tergerus ombak. Angin malam berhembus semakin kencang. Nelayan tua itu terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Ini tak seharusnya terjadi," gumamnya.
Sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Aku harus pulang. Suara itu serak, seperti berasal dari dalam batu. Rahmat merasa tubuhnya membeku. Apa yang ia lihat ini? Apakah ini benar-benar Malin Kundang? Ataukah hanya sesuatu yang menyerupainya? Sosok itu mengangkat tangannya yang keras seperti batu. Retakan-retakan di kulitnya bersinar samar di bawah cahaya bulan. Setiap gerakannya menghasilkan bunyi patahan kecil. Seakan tubuhnya sendiri tak seharusnya bergerak. Rahmat mundur selangkah, tapi pasir di bawahnya terasa seperti lumpur, seolah menahannya untuk tidak pergi. Sosok itu melangkah keluar dari peti, dan saat kakinya menyentuh pasir, ombak tiba-tiba menggila. Air laut naik lebih tinggi, seakan merespon kehadirannya. Aku harus pulang. Suara itu semakin jelas. Sosok itu berbalik ke arah laut. Langkahnya berat seperti membawa beban masa lalu yang tak terlihat. Rahmat ingin berbicara, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia hanya bisa melihat bagaimana makhluk itu perlahan berjalan menuju ombak, seperti ingin kembali ke tempat asalnya. Lalu, sesuatu terjadi. Dari dalam laut, muncul bayangan besar. Ombak yang tadinya mengamuk tiba-tiba membelah, dan angin berhembus begitu dingin hingga menusuk tulang. Nelayan tua itu menutup matanya erat-erat. Dia kembali untuk menjemputnya, bisiknya dengan suara penuh ketakutan. Rahmat tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, malam ini, legenda Malin Kundang bukan lagi sekadar cerita rakyat. Rahmat berdiri kaku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa di telinganya. Sosok batu itu, yang begitu mirip dengan Malin Kundang, kini berdiri di tepi air. Tubuhnya semakin diterangi cahaya bulan. Laut yang tadinya berombak liar kini perlahan membentuk pusaran. Bayangan besar yang muncul dari dalamnya semakin jelas. Seperti sesuatu, atau seseorang, yang datang untuk menjemput. Sosok batu itu tetap berjalan ke arah laut. Meski langkahnya berat dan kaku, setiap gerakannya menimbulkan suara retakan kecil di kulitnya yang membatu. Rahmat mencoba melangkah mendekat, tetapi nelayan tua itu buru-buru menarik lengannya. "Jangan ikut campur. Ini bukan urusan manusia biasa," bisiknya ketakutan. Namun, Rahmat tak bisa mengalihkan pandangannya. Dari dalam pusaran air, sesuatu mulai muncul ke permukaan. Sebuah tangan keriput berwarna kehitaman, dengan kuku panjang dan bengkok seperti cakar. Tangan itu muncul dari dalam laut, terjulur ke arah sosok batu yang kini berdiri di bibir ombak. Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menoleh ke arah Rahmat. Matanya yang kosong tiba-tiba bersinar redup. Tatapan itu dalam, seperti menahan sesuatu yang ingin diungkapkan. Rahmat tertegun. Ia tak tahu mengapa, tapi tatapan itu terasa seperti permohonan, seolah sosok ini tak ingin kembali ke laut. Namun, sebelum Rahmat bisa melakukan sesuatu, tangan besar itu mencengkeram pergelangan sosok batu itu dan menariknya ke dalam air. Suara gemuruh terdengar saat ombak mendadak bergolak liar. Air laut naik hingga hampir mencapai kaki Rahmat dan nelayan tua itu. Lalu, segalanya hening. Pusaran air perlahan menghilang. Ombak kembali tenang, seakan tak pernah terjadi apa-apa. Rahmat menatap laut yang kini sunyi. Tak ada lagi sosok batu itu. Tak ada jejak yang tersisa. Nelayan tua mendesah panjang. Dia sudah dibawa kembali. Gumamnya. Rahmat masih berdiri diam. Pikirannya kacau. Apa yang baru saja terjadi? Tapi sebelum ia bisa memahami semuanya, ia menyadari sesuatu. Peti kayu yang tadi ada di pasir, kini telah menghilang. Rahmat masih berdiri terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Pikirannya berputar mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sosok batu itu, apakah benar Malin Kundang? Dan tangan yang muncul dari laut, siapa pemiliknya? Namun, pertanyaan yang lebih besar muncul di kepalanya saat ia menyadari sesuatu. Peti kayu itu sudah tidak ada. Padahal sebelumnya tergeletak jelas di pasir, bahkan terkunci rapat dengan besi tua yang berkarat.
Kini, tak ada bekasnya. Seolah peti itu tak pernah ada. Rahmat menoleh ke nelayan tua yang masih berdiri di sampingnya. "Peti itu, kemana?" tanyanya dengan suara serak. Nelayan itu menghela napas panjang. "Sudah kembali bersama pemiliknya." Rahmat mengernyit. "Pemiliknya?" Lelaki tua itu menatap laut dengan mata sendu. "Peti itu bukan benda biasa, Nak. Setiap beberapa tahun sekali, ia muncul bersama ombak, menunggu seseorang membukanya." Rahmat merasakan bulu kuduknya berdiri. "Tapi, siapa yang ada di dalamnya?" Nelayan itu menoleh. Sorot matanya tajam. "Malin." Dada Rahmat terasa sesak. Ia ingin menyangkal, ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah ilusi. Tapi ia sendiri menyaksikan sosok itu, mendengar suaranya, melihat bagaimana lautan seolah menjemputnya. Nelayan itu melanjutkan. Suaranya lirih seakan berbicara dengan dirinya sendiri. "Kutukan seorang ibu tidak berakhir begitu saja. Malin Kundang tidak sekadar berubah menjadi batu. Jiwanya terperangkap, terjebak di antara dunia manusia dan laut, terus menunggu seseorang untuk membebaskannya." Rahmat bergidik. Jika yang dikatakan lelaki itu benar, maka bukan hanya legenda yang selama ini keliru, tapi Malin Kundang sendiri mungkin masih hidup dalam bentuk lain. Rahmat menatap laut yang kini kembali tenang. Tak ada pusaran air, tak ada gelombang besar, hanya hamparan ombak kecil yang berkilau di bawah cahaya bulan. Tapi saat ia berbalik hendak pergi, matanya menangkap sesuatu yang tertinggal di pasir. Sebuah benda kecil, setengah terkubur dalam pasir basah. Dengan hati-hati, Rahmat membungkuk dan mengambilnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat benda itu lebih jelas. Sebuah gelang emas, kusam oleh usia, dengan ukiran nama yang hampir pudar. "Malin." Rahmat menelan ludah. Jemarinya gemetar saat menggenggam gelang itu. Bukti nyata bahwa semua ini bukan sekadar ilusi. Angin malam kembali berhembus. Ombak bergulung perlahan, seolah berbisik sesuatu dari kejauhan. Rahmat tak tahu apa yang harus ia lakukan dengan gelang itu. Tapi satu hal yang pasti, tak banyak yang tahu. Namun, kisah Malin Kundang mungkin benar-benar nyata.